One TV1. Kita ingin mendengarkan perspektif dari satu-satunya orang dari PDI Perjuangan yang bisa bergabung dengan orang-orang NGOs. Namanya Bitor Suryadi. Silakan, Bung Bitor. Luar biasa. 5 menit ya, 5 menit. Oke, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya melihat Prabowo dari sisi yang lain. Jadi tadi Kang Rizal Fadilah, Kang Anton melihat Prabowo dari sisi itu. Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa tapi minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari 7 koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya. Yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Jadi jangan kita, dalam politik kan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Momentum itu harus kita olah menjadi sebuah perubahan yang kita harapkan. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik. Pada waktu dia di Akmil. Terus pada waktu lagi dia di GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Padahal GSN ini adalah gerakan masyarakat. Masyarakat seperti kita membuat LSM untuk mengontrol kekuasaan dia. Dia sudah punya kabinet, dia sudah punya lagi LSM, dia punya lagi kemarin itu segala macam bentuknya. Artinya dia butuh kekuatan masyarakat untuk mendukung dia melawan oligarki, untuk melawan Jokowi. Nah ini yang orang beda cara melihatnya dengan saya. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia berapi-api bicara sampai dia berusaha mencoba merangkul kelompok buruh, merangkul nelayan dan petani, melunaskan semua hutang-hutang mereka untuk dia. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia. Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan ini salah. Bagi saya salah. Jadi Prabowo ini kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, dia benar-benar berteriak-teriak, demi rakyat, jangan peduli saya, bercita-citalah, bersetialah kepada negara, kepada rakyat. Artinya dia tahu ada problem besar di kekuasaan dia. Dan tidak mampu dia menjalankan, membersihkannya sendiri tanpa kita. Nah kita berharap dengan dia pergi ke luar negeri ini, mampu nggak kita menggerakkan kekuatan untuk seperti Fufu Fawa itu dihancurkan, dihapuskan dengan kekuatan rakyat. Dan dia tidak ikut, dia ada di luar. Dia akan melihat secara jauh, rakyat bergolak, Solo bergolak. Nah kalau kita bisa mampu membangun kekuatan besar di Solo, Jokowi nggak bisa pulang ke Solo, di Jakarta nggak bisa pulang, kemana dia mau pulang? Kalau kemarin saya kagum juga dengan gerakan di Solo itu, ibu-ibu, mama-mama itu. Artinya memang kalau mau jujur, Jokowi Prabowo bilang, tolong saya dong, saya nggak berkuasa, semua kekuasaan dikuasain mereka. 7 Menko, belum ada republik ini 7 Menko. Menko itu adalah bagian daripada oligarki semua, yang ini, yang bagian import ini, bagian ini segala macam. Kesempatan ini bagi saya bagaimana mengorganisir yang lebih kuat
Apa yang sudah dilakukan di Solo dibesarkan lagi di sini. Nah, mulai hari ini Revi Harun adalah sosok yang kuat membimbing, menyatukan kita dalam berbagai elemen. Di sini ada 2 mantan jenderal, mantan aktivis, mantan segala macam. Kalau ini benar-benar kita menganggap bahwa Gibran merusak konstitusi kita, Gibran merusak segala macam demokrasi kita, apa segala macam. Momentumnya ini ketika Jokowi sudah pergi, ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, sudah pergi dari Solo dan dia datang ke Jakarta untuk memenangkan Rodi itu dari Ridwan Kamil segala macam. Dia mau melawan kekuatan rakyat. Nah, ini bagaimana cara kita untuk melawan dan membantu Prabowo. Jadi saya berharap momentum ini semuanya memperkuat bagaimana kita menyelamatkan Prabowo. Prabowo bisa ada rasa kekhawatiran luar biasa juga. Dia kecil sekali di dalam kabinetnya itu. Kalau dia rapat kabinet 7 Menko tuh kumpul, dia cuma 1 suara. 5 Menko-nya udah pro Jokowi. Nah, itu kira-kira kalau kita mau melihat kekuasaan itu banyak sisi. Jadi dari Kang Padilla tadi dari sisi ini, Kang Anton dari sisi ini, terus saya hanya melihat bahwa Prabowo mengulang-ulang pidatonya yang itu aja. Yang dia serang adalah koruptor. Dan koruptor itu ada di kiri kanan dia. Kalau dia duduk rapat kabinet di kiri kanannya itu ada Menko-Menko. Dan dia tidak bisa. Nah, dia berharap umpamanya di antara kita punya berkas, punya data tentang Erlangga, goyang. Kita mainkan ke KPK. Ada yang punya data Hatta Rajasa, mainkan. Ada yang punya data. Jadi Prabowo nantinya akan menjawab, saya tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan itu ada di KPK. Keputusan itu ada di Kejaksaan Agung karena hasil desakan massa. Nah, rontoknya Menko-Menko itu menyebabkan orang-orang macam kita bisa melihat Indonesia ada harapan ke depannya. Karena orang-orang bobrok, orang-orang residivis itu begini. Pertama, ketika dia mencuri sekali aman, dia dapat kuasa, dia mencuri lagi. Maka macam si Erlangga itu bisa 11 kasus karena dia mencuri terus. Dia ikut mencuri bersama Eni Saragih waktu bikin PLTU. Eni Saragih masuk penjara, Idrus masuk penjara. Itu kasus, dia nggak tersentuh. Nah, terus dia melompat menjadi ketua. Nah, kalau kita biarkan lagi, kita yang salah. Karena kita biarkan lagi dia korupsi dengan Menko-nya ini, dengan kekuasaan dia Menko. Dia Menko yang kemarin kena minyak goreng. Terus dia jadi Menko yang 5 tahun kemarin dia kena kasus yang gula. Itu kan dia kena. Karena kepala orang residivis itu selalu ingin mengulang. Karena dia masih aman. Apalagi dia jadi Menko. Aman, gak terganggu. Nah, saya berharap mungkin nanti Pak Revi bisa memilah mana secara tata negara kita menggoyang Gibran Pupu Papa ini. Karena saya dengar tadi tulisannya pidatonya itu bagus sekali. Terus kita yang mencari kriminal. Menko-Menko ini kalau nggak kita cepat bubarkan, Prabowo sampai akhir zaman, sampai akhir nggak berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. One Kawan TV 1